Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi setiap saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan renungan malam, renungan yang dibuat secara ekspositori untuk menjadi renungan harian dan renungan pengantar tidur setiap anak-anak Tuhan, dengan harapan setiap saudara diberkati melalui firman Tuhan dan doa di dalam channel ini. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel renungan malam ini dan setiap hari saudara akan diberkati oleh firman Tuhan dan saudara akan didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap jam 7 malam saudara mendapatkan video renungan baru di dalam channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel renungan malam hari ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saudara akan beristirahat dengan penuh damai sejahtera Allah malam hari ini setelah saudara diberkati melalui firman Tuhan dan setelah saudara didoakan. Itu sebabnya dengarkan terus video ini saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini Tuhan, kami rindu firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, sehingga kami akan disegarkan kembali melalui firman-Mu sebelum kami beristirahat malam hari ini. Kami buka hati kami rindukan firman Tuhan. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri doa yang dijawab Tuhan, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Kita akan terus belajar saudara kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang doa-doa yang benar, bagaimana doa yang benar, dan bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena setiap kita pasti rindu supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Setiap kita pasti rindu kita menerima apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang kita mohonkan di hadapan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang berdoa, dan berdoa, tetapi mereka tidak mengalami jawaban doa. Kenapa saudara? Karena salah berdoa. Kalau ada orang yang tidak berdoa, lalu kemudian tidak mengalami jawaban doa, itu sesuatu yang wajar. Tetapi kalau kita berdoa, tetapi kita tidak menerima jawaban doa kita, itu artinya doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa yang sia-sia. Doa-doa yang kita naikkan itu adalah doa-doa yang membuang waktu kita, membuang energi kita, sedang Tuhan sendiri tidak berkenan kepada doa-doa kita. Nah itu sebabnya saudara, kita perlu belajar terus bagaimana doa yang benar, doa yang bagaimana yang harus kita panjatkan di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu sebabnya saat ini mari dengarkan terus renungan ini saudara sampai selesai, supaya saudara diberkati dan saudara diterangi oleh kebenaran firman Tuhan tentang doa. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di dalam video ini saudara adalah dari Markus pasal yang ke-11 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara. Kemudian saya akan menjelaskan firman Tuhan ini secara ekspositori. Artinya kebenaran firman Tuhan akan digali secara objektif untuk menemukan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Kita pahami kebenaran apa yang Tuhan mau kita pahami dari teks firman Tuhan ini saudara. Markus pasal yang ke-11 mulai ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi,
lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Puji Tuhan, saudara. Perikopnya di sini adalah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus, dan kemudian pohon ara itu menjadi kering. Dan kemudian dari kisah itu Yesus kemudian mengajarkan tentang doa. Itu sebabnya dibuat judul perikop ini pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Jadi saudara, perikop ini berisi tentang bagaimana Yesus mau mengajarkan muridnya tentang doa. Apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, kebenaran apa saja yang Yesus ajarkan tentang doa kepada murid-muridnya, itu yang akan kita belajar bersama, saudara. Di sini dikisahkan tentang Yesus yang sebelumnya melihat satu pohon ara dan dia mau supaya diambil buah dari pohon ara itu, tetapi ketika buahnya tidak ditemukan, maka Yesus mengutuk pohon ara itu karena pohon ara itu tidak berbuah. Lalu kemudian keesokan harinya ketika mereka lewat lagi dari sana, murid-murid melihat bahwa pohon ara tadi sudah kering. Betapa terkejutnya murid-murid ketika Yesus mengutuk pohon ara itu dengan kata-kata firman, maka pohon ara itu menjadi kering. Keesokan harinya Petrus berkata, lihatlah guru, pohon ara yang kau kutuk itu sudah menjadi kering. Artinya sesuatu yang luar biasa dilihat oleh murid-murid. Lalu kemudian saudara, Yesus berkata bahwa ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, hal pertama yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini adalah ketika murid-muridnya berkata, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus kemudian berkata, jangankan, ini bahasa bebasnya saudara, jangankan pohon ara dikutuk menjadi kering. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, itu juga bisa terjadi. Artinya yang Yesus mau tegaskan di sini saudara, bahwa tidak ada yang mustahil. Perkara yang paling mustahil sekalipun itu bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Tidak ada yang mustahil. Kalau dia mengutuk pohon ara menjadi kering, Yesus berkata, jangankan pohon ara, gunung ini saja kalau kamu berkata beranjaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi. Artinya sekali lagi, Yesus mau mengajarkan dari sini prinsip doa, tentang doa, bahwa tidak ada yang mustahil atau segala sesuatu bisa jadi. Saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa bagi Tuhan dan bagi orang yang berdoa, karena Tuhan bekerja dalam hidup orang-orang yang hidup dalam doa, maka tidak ada yang mustahil. Artinya kalau saudara hidup dalam doa, kalau saudara hidup berseru kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, dengar saudara, tidak ada yang mustahil. Segala perkara bisa jadi. Bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Adakah kehidupan saudara sepertinya sangat mustahil?
Ada satu keadaan, satu situasi sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Keadaan ekonomi saudara sepertinya sangat mustahil untuk dipulihkan. Keadaan keluarga saudara sepertinya sangat mustahil dipulihkan. Di dunia pekerjaan saudara sangat mustahil dipulihkan. Dengar saudara, bagi orang itu mustahil, tapi bagi orang-orang yang berdoa tidak ada yang mustahil, karena Allah sanggup melakukan segala perkara. Bagi saya dan bagi saudara, kalau kita hidup dalam doa, tidak ada yang mustahil. Kalau gunung saja bisa disuruh tercampak ke dalam laut. Artinya Tuhan mau mengajarkan apakah yang mustahil bagi orang yang berdoa, bagi orang yang meminta, bagi orang yang berseru. Tidak ada yang mustahil. Saudara, saya punya pengalaman di mana pada waktu saya merintis gereja yang hari ini saya gembalakan. Pada waktu itu beberapa tahun pertama saudara, saya mengalami situasi yang sangat sulit, di mana memenangkan satu jiwa saja itu sangat sulit saudara. Jangankan memenangkan satu jiwa dewasa, memenangkan satu jiwa anak saja begitu sulitnya pada waktu itu. Tetapi kemudian pada waktu itu saudara, saya berkata kepada beberapa anak muda yang hadir waktu itu, pemuda remaja yang tidak sampai 10-an orang. Saya berkata bahwa saya percaya satu saat nanti akan ada keluarga, suami, istri dan anak, semuanya bergandengan tangan pergi ke gereja. Saudara, pada waktu itu hal yang sangat mustahil untuk terjadi. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau menegaskan bahwa daerah tempat saya mengembalakan hari ini adalah daerah yang pada waktu itu begitu hancurnya. Ada premanisme yang begitu parah saudara, sehingga lama sekali perang antara OKP yang satu dengan OKP yang lain. Lalu kemudian narkoba begitu parahnya, perzinahan begitu parahnya, okultisme perdukunan begitu parahnya, sehingga saudara memenangkan satu jiwa itu sangat sulit, dan mempertahankan satu jiwa itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena pemahaman-pemahaman mereka yang keterikatan dengan narkoba, yang keterikatan dengan okultisme itu sangat sulit diubah. Jadi ada satu situasi yang sangat sulit untuk memenangkan jiwa, tetapi saya seringkali mengkhotbahkan dengan iman bahwa saya percaya satu saat akan ada orang tua, bapak dan ibu dan anak bergandengan tangan datang ke gereja. Dan hari ini saudara, itu terjadi. Ada ratusan jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan hari ini. Ada puluhan, mungkin hampir ratusan keluarga yang suami, istri dan anak bergandengan tangan datang beribadah di gereja. Apa yang dulu sangat mustahil, membayangkannya saja mustahil, hari ini bisa terjadi karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu kemudian pada waktu itu terbangunlah gereja. Setelah 4 tahun saya merintis, terbangunlah gereja kecil. Lalu kemudian saya lihat ke samping gereja. Kemudian saya berkata, di sana akan berdiri ruangan-ruangan untuk pendidikan anak, untuk pengembangan anak, dan di sana akan ada parkir mobil bus untuk mengangkut jemaat. Pada waktu itu saudara, yang saya berkata di sana itu hutan, itu ditumbuhi oleh kayu, itu ditumbuhi oleh semak. Tapi saya berkata di sana akan parkir mobil bus pengangkut jemaat, dan kemudian di sana akan ada ruangan-ruangan untuk pelayanan anak. Dan kemudian pada akhirnya semuanya terjadi. Akhirnya di tempat yang hutan tadi, hari ini ada kantor pelayanan dan ada ruangan-ruangan pelayanan anak, ada begitu banyak, ada beberapa. Lalu kemudian ada tempat bermain anak juga ada di sana. Bahkan ada perpustakaan anak sudah dibangun di sana. Tempat parkir mobil mengangkut jemaat juga ada di sana. Lapangan anak bermain dan berolahraga juga ada di sana. Saudara, dulunya ketika saya berkata itu hanya hutan, tapi sekali lagi saya memegang satu prinsip bahwa tidak ada yang mustahil. Dan hari ini terbukti bahwa tidak ada yang mustahil.
Dan hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, apapun kondisi saudara yang saudara rindu diubahkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Apapun penyakit saudara yang saudara rindu disembuhkan, dengar, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Dan apapun yang menjadi kerinduan saudara supaya itu terwujud ke depan, itu terjadi, digenapi dalam hidup saudara ke depan, dengar saudara, tidak ada yang mustahil, segala sesuatu bisa jadi. Allah bisa mengerjakannya di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Jadi yang pertama, prinsip yang harus kita pegang melalui doa-doa kita adalah bahwa tidak ada yang mustahil. Jadi berdoalah, berserulah, tidak ada yang mustahil. Saya sudah melihat begitu banyak orang saudara yang hal yang paling mustahil bisa jadi. Ada jemaat-jemaat ibu-ibu yang rindu suaminya supaya dimenangkan, tetapi jangankan membayangkan, jangankan untuk datang ke gereja saudara, membayangkannya saja sulit. Satu kali ada anak remaja, dia berkata, aku ingin bapakku ke gereja. Lalu kemudian ketika dia ajak bapaknya ke gereja, tahu apa yang menjadi jawaban bapaknya? Bapaknya berkata, nanti kalau aku ke gereja, runtuh gereja itu, katanya. Untuk menegaskan tidak mungkin aku ke gereja. Tapi tahukah saudara, satu kali ketika saya berkhotbah dan saya melihat ke belakang, saya melihat ke dekat pintu, dan saya melihat di sana ada orang yang pernah berkata, kalau aku ke gereja nanti runtuh gereja itu. Sekarang akhirnya dia duduk di gereja. Dan ada begitu banyak orang-orang yang sangat mustahil untuk datang beribadah ke gereja, tapi akhirnya datang dan sujud beribadah di hadapan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang mustahil saudara. Tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Dalam hidup saudara juga demikian. Segala sesuatu bisa jadi. Itu sebabnya berdoalah, berdoalah, dan berdoalah. Lalu prinsip kedua yang diajarkan Tuhan Yesus tentang doa di sini saudara, dia menegaskan. Yesus menjawab mereka di ayat 22. Percayalah kepada Allah. Lalu kemudian ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudara, prinsip kedua, kebenaran kedua yang diajarkan oleh Yesus tentang doa di sini, bahwa doa itu harus dinaikkan dengan iman yang sungguh, dengan kepercayaan. Jadi kalau ada doa-doa yang dinaikkan bukan dalam iman, maka itu malah kejahatan di hadapan Tuhan, karena tidak mempercayai Tuhan. Jadi bagaimana supaya doa kita berkuasa? Maka naikkanlah doa-doa kita dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Apa sebenarnya makna doa harus dinaikkan dalam iman? Ada orang berkata, percaya saja, percaya saja, percaya saja. Kalau kamu percaya maka mujizat akan jadi. Apa sih dimaksudkan dengan percaya saja? Ada orang mempercayai malah sebenarnya adalah membayangkan sesuatu lalu kemudian mempercayainya bahwa itu bisa diterima, itu bisa terwujud. Sebenarnya itu seperti halusinasi saudara. Itu seperti sugesti juga. Itu seperti praktik. Malah bisa dibilang praktik perdukunan juga bisa. Praktik magistik juga bisa. Sebenarnya apa sih maknanya kalau dikatakan percayalah? Kalau kamu berdoa percaya saja. Sebenarnya maknanya saudara, ketika kita berdoa, fokus kita bukan kepada doa kita, fokus kita bukan kepada apa yang kita doakan, tapi fokus kita adalah kepada Tuhan. Bahwa apa yang kita doakan, Dia sanggup mengerjakannya. Itulah yang seharusnya ada dalam pemikiran kita, ada dalam hati kita, ada dalam fokus kita. Fokus kita dalam berdoa adalah kepada Tuhan,
bahwa Dia sanggup mengerjakannya. Jadi kalau saudara berdoa supaya saudara diberkati, misalnya ada pendeta pernah berkhotbah, kalau saudara mau berdoa, saudara mau sesuatu, doakan lalu kemudian bayangkan. Misalnya kalau saudara ingin mobil, doakan lalu kemudian bayangkan mobil warna apa, mereknya apa, dan kapan itu terjadi. Bayangkan itu dan imani, bayangkan dan imani. Dengar saudara, itu bukan pengajaran Alkitab, itu bukan pengajaran kekristenan. Tetapi seharusnya kalau saudara rindu diberkati, yang harus memenuhi pikiran saudara adalah saudara berdoa dan berseru kepada Tuhan dan mengimani bahwa Tuhan sanggup memberkati saudara, sanggup mewujudkan apa yang saudara rindukan, bukan malah mengandalkan kekuatan pikiran. Jadi percaya itu saudara adalah mempercayai Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya, bahwa Tuhan sanggup mewujudkannya. Itu yang seharusnya saudara. Jangan sampai seperti yang sebelumnya saya pernah singgung kepada saudara, ada hamba Tuhan yang sering menekankan tentang doa, sering berkhotbah tentang doa dan doa. Lalu kemudian dia berkata, saudara, kalau saya berdoa kepada orang sakit misalnya, saya menumpangkan tangan kanan saya. Karena saya merasa dan saya percaya bahwa tangan kanan saya lebih berkuasa dari tangan kiri saya. Dengar saudara, itu pengajaran yang salah, itu tidak alkitabiah. Kuasa itu bukan ada pada kita, bukan ada pada tangan kita. Kuasa itu ada pada Tuhan yang berkuasa. Dan kalau kuasa itu pada Tuhan, itu bukan tergantung tangan kanan dan tangan kiri, tetapi tergantung bagaimana kita mengimani bahwa Dia sanggup, Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan perkara besar. Jadi seharusnya iman kita itu tertuju kepada Allah. Jadi yang pertama, kalau bicara tentang iman kita, kalau kita beriman, maka fokus dari iman kita itu adalah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau dikatakan berbicara tentang iman itu juga harus sesuai dengan perkataan. Nah, saudara, di sini dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata, sekali lagi, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke dalam dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Jadi saudara, iman dan perkataan itu harus sesuai. Kalau saudara berkata misalnya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sanggup, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, lalu kemudian dalam saudara menjalani hari-hari saudara, sepertinya tidak mungkin, ini sulit untuk terjadi, ini berat, dan sebagainya. Mungkinkah ini terjadi? Wow, ini bisa bahaya, dan sebagainya. Perkataan-perkataan negatif seperti itu tidak menggambarkan iman. Sehingga kalau saudara berdoa, lalu kemudian di sisi lain saudara tidak menggambarkan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, tidak membuktikan iman saudara melalui perkataan-perkataan saudara, saudara tidak akan pernah bisa mengalami mujizat. Itu sebabnya saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah, dan buktikan kepercayaan itu melalui perkataan-perkataan saudara. Buktikan iman saudara melalui perkataan saudara. Sama seperti tadi cerita saya, kesaksian saya saudara, bahwa masih semak belukar pada waktu itu. Tetapi saya berkata, di sana akan berdiri pelayanan anak, karena saya sangat percaya Tuhan sanggup melakukannya. Kemudian saya mengeluarkan perkataan-perkataan sesuai dengan iman saya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan mengerjakannya. Bahkan akhirnya apa yang terjadi saudara? Lebih dari apa yang saya katakan terjadi, lebih dari apa yang saya ucapkan terjadi. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan sanggup mengerjakannya. Kemudian apa yang saya katakan itu bukan
Bukan halusinasi, bukan keinginan-keinginan daging, bukan hawa nafsu, tapi saya mengatakan itu berdasarkan iman dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada satu kejadian, saudara, ada seorang ibu yang memanggil saya, seorang jemaat yang memanggil saya berdoa. Dan pada waktu itu dia sudah sangat putus asa, saudara, karena penyakitnya yang sudah sangat parah dan bolak-balik. Lalu kemudian ketika saya berdoa, dia mengeluarkan kata-kata yang putus asa, bahwa tidak mungkin disembuhkan, bahwa kalau bisa cepat saja mati. Lalu kemudian akhirnya saya berkata, percaya, aku percaya ibu masih bisa sembuh, dan aku percaya ibu masih bisa duduk di kursi gereja. Percaya saja, percaya, saya bilang. Lalu kemudian kami berdoa. Lalu saya tanya, apa ibu percaya? Dia berkata, percaya, Tuhan sanggup, Tuhan pasti menyembuhkan aku. Dan ketika dia mulai berkata percaya, dan kami berdoa bersama, tahukah saudara, dalam hitungan 2 minggu akhirnya dia disembuhkan total. Dan dia 2 minggu kemudian dia sudah, semenjak kami berdoa, 2 minggu kemudian dia sudah duduk di kursi gereja, sudah beribadah. Dan sampai hari ini, saudara, dia masih beribadah. Jadi keluarkan kata-kata yang sesuai dengan iman kita. Jangan kata-kata negatif, kata-kata keputusasaan, kata-kata yang tidak membuktikan saudara beriman kepada Tuhan, kata-kata yang merendahkan kuasa Tuhan malah. Tapi keluarkan kata-kata iman, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan pasti mengubahkan, Tuhan sanggup mengubahkan. Tapi sekali lagi fokusnya harus kepada Tuhan, bukan kata-kata mengimani sesuatu dengan kekuatan imajinasi, bukan itu, saudara. Tapi kata-kata iman yang terfokus kepada Tuhan. Lalu juga dikatakan di sini bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Hal yang diajarkan tentang iman dalam doa juga di sini adalah berhubungan dengan waktu, di mana dikatakan di sini, ditegaskan di sini bahwa ketika kamu berdoa, ketika kamu meminta, kalau kamu memang meminta dalam iman yang fokus kepada Allah, bahwa Allah sanggup mengerjakannya, maka percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Wah, ini hal yang sangat sulit untuk dipraktikkan, saudara. Mempercayai bahwa apa yang kita doakan telah kita terima, padahal itu belum terwujud. Tapi itulah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Artinya bahwa ini kembali, ini yang seringkali juga dikaitkan dengan kekuatan imajinasi. Bukan, saudara. Yang dimaksudkan di sini percaya bahwa kamu telah menerimanya, bahwa Allah telah bekerja. Allah telah mulai bertindak. Artinya saat didoakan, Allah tidak tinggal diam, dia sudah bekerja. Dan kalau Allah sudah bekerja, maka sebenarnya itu sudah terjadi. Hanya secara jasmani itu belum terwujud, belum ada wujudnya di depan mata kita, tapi sebenarnya Allah sudah bertindak dan sudah mengerjakannya dan sudah terjadi. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini. Artinya sekali lagi fokusnya adalah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang bertindak, dan Dia sudah mengerjakannya. Jadi itu yang ditegaskan di sini, saudara, bahwa orang yang berdoa harus percaya bahwa apa yang dia doakan itu terjadi. Dan diajarkan tentang doa di sini, saudara, bahwa kalau kita beriman, maka fokus kita harus kepada Tuhan, bukan kepada imajinasi, kekuatan imajinasi dan sebagainya. Tapi fokusnya harus kepada Tuhan. Dan doa itu, doa yang dinaikkan itu, saudara, harus penuh dengan kepercayaan juga. Maksudnya harus disertai dengan kata-kata. Perkataan-perkataan kita harus sesuai dengan iman kita, dan juga waktunya dikatakan di sini telah. Artinya kita percaya bahwa apa yang kita minta itu sudah dikerjakan oleh Tuhan, hanya belum menjadi kenyataan di depan kita, tetapi sebenarnya Allah sudah bertindak. Lalu kemudian yang terakhir yang diajarkan tentang doa yang berkuasa, doa yang dahsyat di sini, saudara, adalah ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada
barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Saudara, hal ketiga di sini, saudara, bahwa doa itu dikaitkan dengan pengampunan. Bahwa orang yang mau mengalami kuasa doa, orang yang mau mengalami mujizat, perkara yang besar, ketika dia berdoa kepada Tuhan, maka orang itu harus hidup mengampuni. Orang itu harus hidup dalam pengampunan. Saudara, apa kaitannya doa dengan pengampunan? Saudara, di sini dikatakan bahwa kalau kamu mengampuni, Bapamu di sorga akan mengampuni. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu di sorga juga tidak akan mengampuni. Artinya, saudara, jangankan untuk menjawab doa kita, diampuni pun tidak. Kalau diampuni pun tidak, maka doa kita sudah pasti tidak dijawab. Nah, itu sebabnya pengampunan itu sangat berhubungan dengan doa. Doa itu sangat berhubungan dengan pengampunan. Artinya kalau kita mau doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita mau mengalami kuasa Tuhan melalui doa-doa kita, kita harus mengampuni. Karena itu langkah pertama, saudara. Bagaimana Allah menjawab doa kita sedangkan kita tidak mengampuni? Karena kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Doa dari orang-orang yang tidak mengalami pengampunan dari Tuhan tidak akan didengar. Saudara ingat, satu kali Tuhan berkata kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel, dia berkata, silakan kamu berdoa, berseru, menangis, naikkan doamu terus dan terus. Tapi Tuhan berkata, aku tidak akan mendengarkan engkau. Aku tidak akan menjawab engkau. Dan tahukah saudara, kenapa Tuhan berkata begitu? Orang Israel aja bingung. Mereka berkata, apa yang menjadi salah kami? Apa yang kami lakukan tidak berkenan di hadapanmu? Lalu kemudian Tuhan mulai menceritakan tentang daftar dosa mereka. Artinya, saudara, dosa, tidak mengampuni itu juga bagian dari dosa. Ketika kita tidak mengampuni, maka kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita tidak diampuni karena tidak mengampuni karena mungkin alasan karena terlalu sakit, berarti kita bertahan dalam dosa. Dan kalau kita bertahan dalam dosa, kita tidak diampuni, kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau mengalami jawaban doa, kita juga harus mengampuni. Saudara mau mengalami perkara besar dalam hidup saudara, belajar mengampuni. Mungkin saat ini gunakan waktu ini, saudara, untuk merenungkan siapa yang sampai hari ini saudara belum bisa mengampuni. Belajarlah mengampuni. Mungkin saudara berkata, terlalu berat pendeta, aku dibuat terlalu sakit. Atau bahkan ada yang berkata, enak kali dia kalau aku ampuni, dia sudah menyakiti aku. Dengar saudara, saya mau menjelaskan bahwa sebenarnya pengampunan itu untuk kepentingan saudara. Sekali lagi, sebenarnya pengampunan itu untuk menguntungkan saudara. Ada beberapa alasan. Yang pertama, kalau saudara tidak mengampuni, saudara pun tidak diampuni. Oke, coba kita hitung-hitungan. Berapa banyak kesalahan orang lain kepada saudara sehingga saudara tidak mengampuni dia? Oke, kita buatlah kesalahannya begitu besar, 100 kali saudara sudah disakiti. Oke. Lalu kemudian saya mau tanya, berapa banyak dosa saudara kepada Tuhan? Sekali lagi, berapa banyak dan berapa besar dosa saudara kepada Tuhan? Ada yang bisa menghitung? Tidak akan ada yang bisa menghitung. Jutaan, miliaran mungkin. Padahal dosa orang lain kepada kita kalaupun ada 100 misalnya. Tetapi hutang kita kepada Tuhan, dosa kita kepada Tuhan jutaan bahkan miliaran. Nah, dan dikatakan di sini, kalau saudara tidak mengampuni yang 100 tadi, maka yang jutaan atau miliaran tadi juga tidak diampuni. Pertanyaan saya, siapa yang rugi? Kita, saudara. Kalau diibaratkan itu utang, seperti yang diibaratkan di dalam Alkitab juga tentang utang, ada yang utang 50 dinar, lalu kemudian ada yang berutang sekian talenta dan sebagainya.
Lihat saudara, ketika dia tidak mengampuni hutang orang lain yang sedikit kepada dia, hutangnya yang besar tidak diampuni. Betapa ruginya. Kalau digambarkan juga, kesalahan orang lain itu sebagai hutang 1 juta kepada kita. Lalu kemudian hutang kita miliaran kepada Tuhan. Nah, gara-gara kita tidak mengampuni orang lain yang berhutang 1 juta, lalu kemudian hutang kita yang miliaran tidak diampuni. Siapa yang rugi, saudara? Kita. Itu sebabnya mengampuni itu menguntungkan kita. Sekali lagi, mengampuni itu menguntungkan kita. Karena saat kita mengampuni sesuatu yang kecil sebenarnya itu, maka kita diampuni sesuatu yang besar. Kita diuntungkan. Lalu kemudian yang kedua, kalau saudara mengampuni, maka apalagi yang terjadi, saudara? Saudara tidak menghalangi Tuhan menjawab doa-doa saudara. Karena akar pahit, kebencian, dendam, itu menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Nah, siapa yang dirugikan ketika kita tidak mengampuni? Kita lagi, karena kita menghalangi berkat Tuhan, menghalangi mujizat Tuhan, menghalangi jawaban doa kita ketika kita tinggal bertahan dalam kebencian, akar pahit, dan dendam. Jadi seharusnya saudara kita mengampuni supaya Allah itu bisa dengan lapang menjawab doa-doa kita. Tidak ada halangan-halangan. Kita tidak menghalangi Dia menjawab doa-doa kita. Jadi berdoalah dan mengampunilah. Yang ketiga lagi, saudara, berbicara tentang pengampunan. Kalau saudara tidak mengampuni, apa yang terjadi? Saudara sendiri yang rugi, saudara sakit, pikiran saudara tidak tenang, dipenuhi kebencian, dipenuhi kemarahan, dan itu bisa berakibat sakit kepada saudara. Dokter bahkan medis menegaskan saudara bahwa kebencian itu bahkan bisa menimbulkan kanker, sakit kanker, saudara. Bayangkan. Ada begitu banyak penyakit-penyakit itu disebabkan oleh kebencian, pikiran yang berat, kebencian, kemarahan, dan sebagainya. Jadi saudara, ketika kita bertinggal dalam kemarahan, bertahan dalam kemarahan, bertahan dalam kebencian, maka kita yang dirugikan, kita yang sakit. Sudah seringkali saya mengingatkan saudara, menceritakan kisah ini. Tapi di sini saya ceritakan lagi, di mana ada satu ular satu kali jalan ke pondok penduduk. Lalu kemudian penduduk ini dia hobi sering bertukang, saudara. Lalu kemudian dia punya peralatan tukang, ada gergaji, ada martel. Lalu kemudian satu kali dia tinggalkan peralatan tukangnya di lantai. Nah, satu kali datanglah ular ke sana, saudara, dan melewati alat-alat itu dan melewati gergaji. Ketika dia melewati gergaji, rupanya gergaji itu masuk ke dalam mata gergaji itu masuk ke dalam tubuh ular ini dan menusuk. Karena ular ini marah, akhirnya dia lilit gergaji ini, saudara. Lalu kemudian dia merasa makin sakit. Ketika dia merasa makin sakit, makin dia lilit makin kuat karena kemarahan itu. Lalu kemudian ketika dia merasa makin sakit, dia lilit lagi sampai putus itu tubuh, saudara. Putus itu badan ular. Bayangkan, kalau dari awal dia sudah lepaskan, udah aman hidupnya. Tapi karena marahnya dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, makin marah dia lilit lagi, akhirnya putuslah badannya, saudara. Itulah gambaran orang yang hidup dalam kebencian, orang yang hidup dalam dendam, orang yang tidak mau mengampuni. Saudara sedang melukai diri saudara sendiri, saudara sedang membuat diri saudara sendiri menderita. Itu sebabnya belajarlah mengampuni. Itu sebabnya mengampunilah dan mengampunilah, supaya saudara diuntungkan. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Yesus menegaskan melalui perikop ini tentang doa adalah yang pertama, bahwa kalau kita hidup dalam doa tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu bisa jadi. Tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Tidak ada yang mustahil. Percaya saudara, tidak ada yang mustahil. Apapun dan bagaimanapun keadaan saudara saat ini, percaya dan ketahuilah bahwa tidak ada yang mustahil.
Dan hal kedua yang diajarkan Tuhan Yesus adalah bahwa kalau kita berdoa, kita harus berdoa dalam iman, percaya. Dan hal yang ditegaskan oleh Yesus tentang iman itu adalah fokusnya harus kepada Tuhan kalau beriman. Lalu kemudian perkataan kita juga harus sesuai dengan iman kita. Lalu kemudian kita harus percaya bahwa apa yang kita doakan telah dikerjakan oleh Tuhan, sehingga telah menerimanya, kata firman Tuhan, maka akan menerimanya. Jadi berdoalah dalam iman dan keyakinan, maka segala perkara bisa jadi. Lalu kemudian yang terakhir, kalau berdoa dan mau doanya berkuasa, belajar mengampuni. Belajar mengampuni. Orang yang dia mengampuni, dia diampuni, dan kemudian doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di malam hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini telah membangkitkan iman saudara, dan saya percaya saat ini saudara akan mulai menaikkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan, dan kemudian doa-doa saudara akan dijawab oleh Tuhan. Sehingga satu saat saya akan mendengar kesaksian saudara, di mana saudara menyaksikan bagaimana Tuhan menjawab doa-doa saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Mari ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu bagi mereka, berkati firman-Mu yang telah mereka dengar, di mana kami kembali telah belajar tentang doa. Dan firman-Mu mengajarkan bahwa melalui doa segala perkara bisa jadi, dan doa kami harus disertai dengan iman ya Tuhan, dan doa kami juga harus disertai dengan pengampunan. Maka dengan begitu kami akan menerima jawaban-jawaban dari doa kami. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Ajar mereka hidup dalam doa, karena melalui doalah kami akan melakukan perkara besar. Dan ajar mereka percaya bahwa apa yang mereka doakan tidak ada yang mustahil, Allah sanggup mengerjakannya. Dan ajar mereka membuktikan iman dan kepercayaan mereka melalui iman mereka, melalui fokus mereka kepada Tuhan, melalui perkataan-perkataan mereka, dan melalui kepercayaan mereka bahwa Tuhan telah bertindak. Dan ajar anak-anak-Mu untuk mengampuni ya Tuhan, supaya doa-doa mereka juga dijawab oleh Tuhan karena mereka juga diampuni. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Nyatakan jawaban doa dalam hidup mereka. Dan sebentar lagi hamba akan berdoa menopang mereka dalam doa, dalam segala pergumulan mereka. Berkati kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menjawab doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu, Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan.
Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau. Kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan.
Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter, Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus.
Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka. Dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu. Damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati. Berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang.
Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka, sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan,
Kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.